Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Trisna Khairulailia, NIM 231205100006. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang Raya. Saya akan melakukan presentasi dengan judul Manajemen Berbasis Sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Kusnandar Eko, SE, MPD. Di sini yang akan saya jelaskan ada pengertian MBS, tujuan MBS, karakteristik MBS, prinsip MBS, manfaat MBS, strategi implementasi MBS, serta komponen MBS. Pengertian manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi berupa kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah atau kepala sekolah dalam memberikan fleksibilitas kepada sekolah, mendorong partisipasi langsung dari warga sekolah serta masyarakat. MBS ini disebut juga sebagai pergeseran paradigma pendidikan dari yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan MBS berbasis sekolah, manajemen berbasis sekolah secara umum dan secara khusus. Secara umumnya yaitu menjadikan sekolah agar lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya serta mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun tujuannya secara khusus yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, dan lain-lainnya dalam mengelola dan memanfaatkan serta memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, juga pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun karakteristik manajemen berbasis sekolah yang pertama, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Adanya perumusan visi misi, target, mutu yang jelas. Yang ketiga, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang keempat, harapan prestasi yang tinggi. Yang kelima, adanya pengembangan staf yang terjadi secara terus-menerus. Yang keenam, adanya evaluasi belajar untuk menyempurnakan pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya komunikasi serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada kemandirian, artinya sekolah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya dan mengatur warga sekolahnya. Menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada keadilan, artinya sekolah tidak memihak sumber daya, memihak terhadap salah satu sumber daya sekolah, dan pembagian sumber dayanya hanya untuk kepentingan mutu sekolah. Yang ketiga ada keterbukaan, atau dilakukan secara transparan, sehingga seluruh warga dan sekolah serta pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Yang keempat adanya kemitraan, yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Prinsip selanjutnya yaitu adanya partisipasif, artinya keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dan dalam pengelolaan serta pembuatan keputusannya. Prinsip selanjutnya itu ada efisiensi, adanya penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana, serta tenaga yang sesedikit mungkin namun memperoleh hasil yang seoptimal mungkin.
Yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu menekankan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang utamanya pencapaian peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama manfaatnya, sekolah lebih tahu SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi dirinya sendiri atau bagi sekolah itu sendiri. Yang kedua, sekolah lebih tahu input pendidikan, perkembangan, serta kebutuhan para peserta didiknya. Yang ketiga, pengambilan keputusan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, adanya penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif karena dikontrol bersama dengan masyarakat setempat. Yang kelima, adanya keterlibatan warga sekolah dan masyarakat yang menciptakan transparansi. Selanjutnya, sekolah juga dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, sekolah, pemerintah, orang tua, juga masyarakat. Dan yang terakhir manfaatnya, sekolah dapat merespon cepat aspirasi masyarakat atau biasanya saran dan pesan dalam adanya kekurangan dalam sekolah itu sendiri ya. Yang terakhir ada strategi implementasi MBS. Yang pertama berisi perencanaan. Perencanaan itu menetapkan tujuan, kegiatan, dan sumber daya, serta waktu dan tempat, juga prosedur penyelenggaraan komponen MBS. Yang kedua pengorganisasian, itu pembagian tugas, wewenang, juga tanggung jawab. Dan ketiga itu ada pelaksanaan, merupakan perwujudan dari perencanaan dan pengorganisasian. Dan terakhir ada pengawasan, berupa evaluasi ya. Secara keseluruhan, implementasi MBS yang pertama itu dilakukan adanya penyusunan basis data sebagai profil sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi diri. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan sekolah serta merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, sekolah bersama masyarakat menyusun program termasuk anggarannya. Yang kelima, prioritas program. Dan yang terakhir, monitoring serta evaluasi. Dan ini yang terakhir, komponen MBS. Terdiri dari manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen PTK, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen husemas, manajemen budaya dan lingkungan, dan keseluruhan dari komponen MBS ini dimulai dengan adanya analisis, perencanaan, pengorganisasian, dan yang terakhir diakhiri dengan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.